Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini kita akan ngebahas Ayo water cooling lagi. Jadi kemarin kita udah sempat ngebahas ID cooling Zoomflow 240. Di video itu ada beberapa yang komen katanya lebih bagusan Dashflow 240. Ada juga yang nyaranin untuk gua nge-review ID cooling Dashflow 240. Dan kebetulan ternyata tuh sebenarnya gua udah punya ID cooling Dashflow 240 ini cukup lama, barengan sama si Zoomflow 240, tapi gue baru sempet nyobain dan baru sadar juga kalau ternyata gue udah nyimpen Ayo water cooling ini cukup lama. Oke, ID cooling Dashflow 240 ini punya harga di sekitar 1,7 hingga 1,8 juta rupiah, tergantung kalian belinya di mana ya. Dan gue ngerasa Ayo water cooling yang satu ini tuh unik untuk harga di bawah 2 jutaan. Apa yang membuat Ayo water cooling ini unik? Karena dia itu memiliki desain yang dimana di sini untuk water blocknya dan juga untuk radiatornya itu dikasih yang namanya fitting, sehingga kita itu bisa lepas tubingnya kalau misalkan kita mau bikin custom water cooling. Dan itu jarang banget ditemuin di Ayo water cooling yang harganya di bawah 2 juta. Ditambah lagi tubingnya ini selain udah sleeving, dia juga tubingnya itu ukurannya lebih besar daripada biasanya. Otomatis jalur air yang lewat itu juga lebih lebar. Jadi emang tubing ini bisa dilepas dan kita bisa custom sendiri kalau memang kita mau bikin custom loop water cooling. Tapi tentu kalau misalkan kita mau lepas itu kita perlu berhati-hati karena pas baru dilepas otomatis airnya bakalan langsung tumpah kemana-mana. Dan kalian itu bisa ganti dengan soft tubing seperti ini, seperti bawaannya, atau kalian menggunakan hard tubing yang dari akrilik ataupun dari kaca. Dan yang jadi menarik adalah kalau misalkan kita mau custom water cooling yang satu ini, kita juga bisa ganti radiatornya. Misalkan nggak puas sama 240 mm, kalian bisa ganti ke radiator 360 atau 280 atau mungkin bahkan 480. Cuma itu sebagai informasi aja lah buat kalian kalau si ID cooling Dashflow ini memang bisa dilepas tubingnya dan bisa dijadiin custom loop. Di sini kita nggak coba untuk ngejadiin si ID cooling Dashflow 240 ini sebagai custom loop ya, tapi kita akan coba bener-bener by default aja out of the box itu seperti apa. Adanya fitting ini juga menurut gua mengurangi dampak-dampak yang kita nggak inginkan seperti kebocoran. Jadi gua rasa ini memang udah solid banget. Cuma kekurangan yang memang di bagian water blocknya ini dia nggak adjustable, jadi memang agak susah lah kalau kita pasang di dalam casing karena nggak bisa diputar-putar. Radiator 240 mm nya kurang lebih dimensinya itu mirip sama Zoomflow 240, akan tetapi yang di sini tuh memang kelihatan lebih premium aja. Mungkin kalau kalian ngeliat langsung, kalian baru bisa ngerasain bedanya si Dashflow sama si Zoomflow ini seperti apa. Lalu kalau kita ngomongin surface bagian bawahnya, dia sama-sama menggunakan lapisan copper dan di sini dimensinya lebih lebar daripada si ID cooling Zoomflow 240. Memang ID cooling sendiri juga mengklaim bahwa Ayo water cooling yang satu ini mampu menahan panas hingga TDP 350 watt. Itu gede banget sih, dan gua rasa 350 watt TDP itu ya memang untuk kelas-kelas CPU HEDT seperti Intel Skylake X ataupun AMD Threadripper atau mungkin Core i9 9900K yang memang punya heat output yang cukup besar. Lalu kalau kita bicara soal mounting dan socket, di sini mounting yang didapat itu cuma ada 3 bracket untuk water block dan 1 bracket di bagian bawahnya. Kenapa ada 3? Karena duanya ini AMD, jadi untuk AMD mainstream itu dipisahin, untuk TR4 itu khusus, dan satu lagi adalah untuk Intel semua soket. Jadi ini udah mendukung seluruh soket baik itu AMD ataupun Intel untuk soket jenis apapun. Untuk fan-nya tentu di sini akan mendapatkan 2 fan 12 cm yang bentuknya agak familiar karena sepertinya gue pernah ngeliat ID cooling ngejual fan ini di pasaran terpisah. Dan di sini untuk RGB-nya itu memang belum addressable. Jadi buat motherboard yang memang punya RGB header yang cukup mainstream yang non addressable, itu kalian udah bisa langsung sync ke motherboard kalian, entah itu motherboardnya ROG, motherboardnya MSI, Gigabyte, ASRock dan lain sebagainya yang punya RGB header. Dan kalau misalkan motherboard kalian itu nggak ada RGB headernya, kalian juga masih bisa nyalain RGB-nya dengan controller yang diberikan ID cooling yang nanti akan dicolokin ke kabel Molex. Karena tubing yang ada di Dashflow 240 ini dia cukup besar, maka dari itu pumpnya juga punya RPM yang lebih kencang daripada biasanya. Kalau si Zoomflow itu 2100 RPM, di Dashflow 240 ini dia 2400 RPM. Oke, segitu aja previewnya, dan sekarang kita bakalan lanjut ngomongin soal performanya seperti apa si Dashflow ini yang diklaim bisa nahan panas TDP hingga 350 watt. Seperti biasa kita akan menggunakan Core i5 9600K dengan 3 konfigurasi. Pertama itu default, kedua itu 4,8 GHz di 1,25 volt, dan terakhir adalah 5 GHz di 1,35 volt. Dengan 3 pengujian yaitu Cinebench R15 Loop,
blender, dan juga Furmax CPU stress. Suhu saat fan auto ternyata nggak beda jauh dari Zoomflow 240. Terasa seperti ada yang aneh karena fan speednya masih kelihatan santai dan belum kedengeran berisiknya itu seperti apa. Maka dari itu gue coba set fan speednya ke 100% dan ini memang baru kerasa perbedaannya. Core i5 9600K yang jalan di 5 GHz ini rata selalu di bawah 80 derajat Celcius. Ini 1,35 volt ya. Kalau CPU-nya lebih bagus, bisa jalan 5 GHz dengan voltase yang lebih rendah, pasti akan lebih adem lagi. Jadi kalau dibilang performanya itu lebih dari Zoomflow 240 atau enggak, jelas ini performanya lebih dari Zoomflow 240. Tapi jujur aja gue belum bisa membuktikan apakah benar ini bisa menahan TDP 350 watt atau enggak. Karena Core i9 9900K sendiri itu suhunya di radiator 360 mili aja bisa sampai 90 derajat Celcius. Kalau memang ini bisa nahan 350 watt, apakah ini benar-benar bisa nahan Core i9 9900K di 5 GHz? Gue belum bisa bikin pengujiannya karena memang gue udah nggak pegang sampel Core i9 9900K. Jadi gue baru bisa kasih sampel untuk Core i5 9600K aja. Seenggaknya ini udah membuktikan bahwa 5 GHz 6 core untuk kelas CPU-nya Intel itu udah bisa dijalanin dengan suhu di bawah 80 derajat Celcius. Itu lotnya tinggi banget loh ya. Kalau kalian main game mungkin ya lotnya nggak akan setinggi kalau kalian ngerender di Blender atau kalian jalanin Cinebench looping sampai 10 atau 20 kali atau bahkan di stress test hingga setengah jam lebih. Jadi untuk di bawah 2 jutaan menurut gua secara performa Dashflow 240 ini memang punya performa yang superior banget. Kekurangannya mungkin ya susah di-adjust aja karena memang ada fitting di sini. Cuma kekurangan itu juga ada kelebihan ya, dimana kelebihannya kalau kalian suka sama custom loop dan kalian suka sama water block si Dashflow 240 ini, kalian bisa gunakan untuk custom water cooling. Terus juga belum ada RGB addressable, jadi memang untuk warna dari RGB-nya juga belum sehalus si Zoomflow 240 menurut gua. Cuma itu hanya dari segi estetika aja yang nggak semua orang juga peduli soal itu. Dan secara overall menurut gua ID Cooling masih jadi top value untuk all-in-one water cooling hingga saat ini. Coba silakan kalian komen di bawah menurut kalian gimana ID Cooling Dashflow 240 ini. Apakah kalian tertarik atau enggak? Silakan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.